Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada sore ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tadi sudah pada ngaji? Sudah. Sekarang ngaji. Sebentar lagi puasa kurang lebih 1 minggu lagi. 1 minggu, Pak. Ya, karena 13 April kita sudah menjalankan puasa di tahun 2021 ya. Kalian harus sudah mampu berpuasa. Sudah bisa berpuasa ya. Surya kok ngomong wae. Nah, diceritain, ditausiai kayak gini tuh harus mendengarkan. Jorame dhewe jodolanan dhewe ya. Anak-anak, biasanya kalau mendekati puasa itu ada yang namanya pesantren kilat. Apa? Pesantren kilat. Kenapa itu? Biar kalian itu tambah imannya, tambah takwanya, ibadahnya semakin tekun, ngajinya semakin sregep, biar jadi anak yang soleh. Kayaknya nanti kelerengnya perlu tak ambil, tak bawa pulang. Ya, sudah dibilangin kalau dikasih cerita, kasih kisah itu jangan rame sendiri. Arsyak itu tangannya gimana itu? Anak-anak, Nabi Ismail itu memiliki kemujizatan yang sangat istimewa. Ketika beliau masih kecil saja, Allah menunjukkan dan memelihatkan kepada makhluk-makhluk yang ada di dunia. Ada burung, ada onta, ada manusia, ada domba dan lain sebagainya. Yang pada saat itu makhluk-makhluk Allah, binatang-binatang itu dia sedang sangat kehausan mencari air. Mencari air, tidak menemukan air. Coba bayangkan kalau kalian itu tidak minum 3 hari saja, Fatir ya. Kalau tidak minum 3 hari saja, itu rasanya seperti apa? Kayak dari minum 1 tahun. Iya, itu diibaratkan. Coba Anda berpikir, seandainya kemarau panjang, panas berkepanjangan, tidak ada hujan, sumur pada saat itu terasa haus mencekik. Lah itu besok ternyata di hari kiamat itu juga sama. Kalau kalian itu biasa ngaji, biasa kalau minum tidak memubazirkan minuman, tidak membuang minuman, besok di hari kiamat ya tidak akan tercekik lehernya karena rasa haus yang amat sangat. Makanya besok itu orang-orang yang amalnya baik, ibadahnya bagus, itu pasti dia tidak akan pernah merasakan yang namanya rasa haus ya. Tidak pernah merasakan rasa haus. Karena apa? Karena ditutup dengan amal perbuatannya ketika di dunia. Jadi kalian ngaji ini besok di hari kiamat tidak akan pernah haus. Itu perempuan kalau rame kesini saja. Kalau rame duduk sini. Caca, nanti Caca yang tak marahi loh kalau rame. Ya. Jadi besok umat Islam dan umat Kristen, umat Buddha, Konghucu itu semua akan dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan oleh Allah di akhirat. Di akhirat semuanya dikumpulkan. Maka besok itu orang-orang yang ahli sholat, orang yang ahli sholat itu wajahnya bercahaya seperti sinarnya bulan purnama. Jadi kalau Anda itu lihat, kalau lagi ada bulan, lihat ke atas itu bulan itu bercahaya enggak? Nah, itu sama ketika besok kalian masuk ke akhirat. Kok kalian itu suka berwudu dan mengerjakan sholat,
maka air yang kamu gunakan untuk membasuh wudu itu akan menjadikan wajahmu bercahaya seperti bulan purnama. Jadi besok orang ahli surga sama orang ahli neraka itu jelas kelihatan. Ini loh yang wajahnya bercahaya berarti masuk surga. Ini yang wajahnya kusut kesat tidak pernah sholat besok masuk neraka. Maka kalian belajar seperti ini tujuannya ya salah satunya adalah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi bahwa ketika Nabi Ibrahim hijrah, Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar. Kemudian berkepanjangan musim kering, musim panas, tidak ada air, tidak ada hujan. Nabi Ibrahim diletakkan di samping batu, sedangkan ibunya sedang mencari air karena Ismail itu sangat kehausan. Begitu dia mengambil daun ibunya untuk mengambil air, ternyata ibunya mencari-cari air itu tidak memperolehnya. Sampai mendaki gunung, sampai puncak gunung. Jadi ibunya Ismail itu sampai naik gunung ke puncak nggak dapat air. Melihat anaknya sedang mancal-mancal, siapa anaknya? Ismail mancal-mancal, kakinya mendang batu, batu itu keluar airnya 12 mata air yang sangat deras. Iya ada 12, kayak keran itu ada 12. Melihat air yang berlimpah-limpah itu, kemudian burung datang, unta pada datang, orang-orang pada datang dan mengambil air itu untuk dijadikan minuman. Yang sakit perut minum air itu, perutnya sakitnya hilang, sembuh. Ya, yang telinganya tuli minum air itu telinganya menjadi sembuh. Kepalanya pusing minum air itu pusingnya sembuh. Nah, ini adalah salah satu kemujizatan yang diberikan oleh Allah Arzak. Jangan lebay ya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa kita ini memang diajarkan oleh Allah untuk apa? Untuk senantiasa menjadi anak yang soleh, biar besok kita tidak merasa kehausan. Anak-anak, Ibrahim ini sedang melakukan perjalanan untuk bersyiar, untuk menebarkan agama tauhid, untuk menebarkan agama tauhid, agamanya Allah. Kalimat tauhid itu kayak apa sih? Lupa. La ilaha illallah itu namanya kalimat tauhid. Kamu muridnya Bu Lutfi kok enggak bisa itu? Fatir muridnya siapa? Kamu sekolah di mana? Oh, Darussalam. Yang muridnya Bu Lutfi siapa? Tapi saya Pak Lutfi ya. Pak Lutfi, Bu Lutfi. Kalau anak Bu Lutfi. Bu Lutfi. Kelas 1. Nah, iya, muridnya Bu Lutfi harus pinter. Masa muridnya Bu Lutfi enggak pinter? Lah kamu sekolahnya di mana? Darussalam. Iya harus yang pinter. Ya. Jadi Nabi Ibrahim setelah syiar menebarkan kalimat tauhid, kemudian dia pulang, tak lama kemudian istri pertamanya melahirkan anak yang namanya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak. Yang pertama namanya Ismail, yang kedua namanya Ishak. Yang pertama namanya siapa? Yang kedua namanya Ishak. Ismail anaknya siapa? Ibrahim dengan istri yang bernama Siti Hajar. Kalau Ishak Siti Syarah. Jadi Ishak itu Siti Syarah, Ismail ibunya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar dua anak jenenge Ismail, Siti Syarah dua anak jenenge Ishak. Kayak kamu Fatir ibunya namanya siapa? Ibu Anggita punya anak namanya Fatir, kayak begitu. Ya. Nah, ketika disuruh pulang itu atas perintah Allah,
Nabi Ibrahim itu punya anak lagi, namanya Ishak. Nabi Ibrahim sangat senang sekali punya 2 anak. Karena dia setiap berdoa kepada Allah itu selalu meminta bahwa ya Allah berikan aku anak. Karena Nabi Ibrahim itu ketika menikah sampai tua belum juga dikaruniai seorang anak. Tapi alhamdulillah yang namanya Nabi ketika berdoa, doanya didengar sama Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kalian itu pengen doanya dikabulkan, ya rajin sholat. Apalagi yang ayahnya sudah meninggal. Ada yang ayahnya sudah meninggal? Ngaco? Nah itu juga habis sholat doakan, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani songgiro. Didoakan, ya Allah ampunilah dosa kedua orang tua saya, utamanya ayah saya yang sudah meninggal, semoga engkau masukkan ke dalam surga. Kamu jangan ketawa, bisa nanti 1 jam 2 jam bisa jadi orang tua kalian. Karena yang namanya kematian itu sebuah misteri, ya, sebuah misteri. Sama dengan yang kemarin saya ceritakan, namanya siapa itu? Mas Sandi. Apa ada yang menyangka ketika dia sedang melihat sepak bola, lagi sedang tertawa terbahak-bahak senang seperti kalian saat ini, kemudian diperintah oleh mbahnya, Sandi belikan apa? Tepung. Begitu pulang sudah tidak ada nyawanya. Makanya kematian itu misteri. Kalian harus hati-hati, tidak pandang usia. Yang kecil bisa juga meninggal dunia, yang besar juga bisa meninggal dunia, apalagi yang tua. Makanya kalau kalian itu pinter, yaitu mengumpulkan amal-amal yang baik. Amal apa yang harus kalian kumpulkan? Yaitu 1, suka membantu orang lain. Orang lain, utamanya orang tua itu dibantu semaksimal mungkin. Karena apa? Karena orang tua itu adalah jimat. Orang tua itu doanya makbul. Yang melahirkan kalian, yang membiayai kalian, yang ngasih makan, yang ngasih minum, sing nukokke kaos, nukokke celana, nukokke peci niku wong tuwa. Ya, ditukokke kabeh. Kalau kalian patuh, taat sama orang tua, mainan sendiri nanti tak ambil, ya, sukanya mainan, ya itu nanti pasti kalian akan berhasil. Salah satu contoh ya, tahu Pak Rais? Mak Rais tahu? Anaknya Pak Rais siapa namanya? Sama siapa? Mas Haris. Mas Heru punya kakak namanya Haris. Mas Haris punya adik namanya Heru. Mas Haris dulu suka ngaji di sini. Begitu juga Mas Haris juga suka ngaji di sini. Jadi kakak dan adik suka di sini. Mas Heru dulu suka menguras tandon yang ada di belakang situ. Ya, resik-resik ngepel masjid. Ya, membersihkan masjid. Ya, Arzak. Tadi Pak Musin ceritanya mana? Coba sini maju, gantian ceritain kamu. Ya, apa sudah pintar? Kalau sudah merasa pintar enggak apa-apa, sini ceritain gantian. Kalau enggak pintar berarti harus mendengarkan cerita dhewe. Jadi anaknya Pak Rais itu dua-duanya dulu ngaji di sini, ngepel, bersih-bersih masjid. Dia pengen cita-citanya jadi tentara. Ternyata Mas Haris jadi tentara. Adiknya Mas Heru cita-citanya pengen jadi polisi. Akhirnya jadi polisi. Karena apa? Karena dia patuh sama bapak ibunya, dia sregep ngaji, dia berdoa, akhirnya cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kayak kalian ini. Ngaji itu tidak guyon. Sholat juga tidak guyon.
Makanya orang yang sholat kok guyon, besok menghadap Allah niku badannya manusia tapi kepalanya kepala domba. Itulah orang yang celaka ketika sholat dia rame. Ini diperhatikan. Besok kalau kalian rame di dalam sholat, itu berarti menghadap Allah itu badannya manusia, kepalanya domba. Berubah itu. Kok bisa begitu? Itu sebuah celaka. Pak Muksin memperingatkan anak-anak kalau sholat jangan rame, jangan guyon sendiri. Begitu juga Mbah Roni, begitu juga orang-orang yang sedang sholat. Kok bisa begitu Pak? Orang sholat itu kan nyembah Allah. Kalau Anda itu rame, maka orang yang menyembah Allah itu terganggu enggak? Sama kayak kalian sedang makan, sedang lapar-laparnya makan, telat, terus dikai kotoran kucing, tul muntah-muntah enggak? Keganggu enggak? Sama kayak begitu. Makanya kalau tidak mau diganggu, jangan sampai mengganggu orang. Hormati orang yang sedang sholat. Orang sedang sholat itu menyembah Allah. Kalian harus khusyuk. Ya, habis sholat doain orang tua, itu sangat dianjurkan sekali. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya, jadi kalau sholat itu doa untuk orang tua. Anak-anak, Nabi Ibrahim kembali dianugerahkan oleh Allah anak yang ganteng juga, namanya Ishak. Begitu dia kembali, Allah memerintahkan Ismail yang sudah agak dewasa untuk menyembelih Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah, ya Ibrahim, sembelih anakmu. Ibrahim kaget, aku lagi balik ke Mekah, ketemu anakku sing ganteng, sing imut-imut, diperintahke oleh Allah kok nyembelih anake. Karena dia nabi patuh sama Allah, siap. Iya ya Allah, saya akan menyembelih karena itu perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim memanggil anaknya Ismail. Ya Ismail, aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Iya ya Allah, apabila itu perintah Allah maka laksanakan. Insya Allah aku akan menjadi anak yang sabar. Akhirnya Ismail sama Ibrahim bersama-sama pergi ke hutan. Di tengah perjalanan digoda sama setan, setan dilempar pakai batu, setannya terbakar. Diganggu sama jin, dilempar pakai batu, jinnya dilempar oleh Ibrahim, jinnya kebakar. Begitu sampai sebuah tempat yang dirahasiakan, Ismail mulailah dia tidur miring. Kemudian Nabi Ibrahim mengeluarkan pedangnya yang mau menyembelih putranya. Begitu mau disembelih, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mencegahnya. Tunggu dulu Ibrahim, kata malaikat Jibril. Kamu telah lulus ujian. Jadi Nabi Ibrahim diuji untuk menyembelih anaknya. Anaknya tidak jadi disembelih, maka ditukar oleh Allah dengan seekor domba atau kambing. Makanya ada hari raya korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adalah salah satu kisah atau cerita tentang apa? Ismail yang mau disembelih Ibrahim.
maka ditukar oleh Allah dengan domba supaya apa? Setiap tahunnya umatnya Nabi Ibrahim termasuk umat Islam itu dianjurkan untuk berkorban, baik berupa domba, kambing atau sapi. Nah, itu kan setiap tahun kan kalian sudah melaksanakan itu. Kemarin lihat nggak hari Idul Kurban menyembelih? Lihat, Pak Mohsin nyembelih. Ada juga sapinya yang ucul. Makanya kalian tuh diperhatikan. Kalian harus berpikir, besok kalau aku diberikan rezeki yang banyak sama Allah, aku akan korban. Korban untuk siapa? Untuk orang tuaku, untuk ayahku, untuk ibuku, dan untuk diriku sendiri. Itu menjadi pelajaran. Ojo mau ngelihat sambil wah, tapi dilihat sambil takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu. Kenapa begitu? Biar yang melihat dapat pahala, sapi yang disembelih, kambing yang disembelih juga dia tenang. Ketika disembelih, dia bersyukur kepada Allah karena dagingnya bisa dimakan oleh orang-orang Islam, hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi besok habis puasa ada hari raya Idul Fitri. Habis hari raya Idul Fitri ada lagi hari raya Idul Kurban, gitu ya. Oke, sampai di sini. Ketemu lagi besok yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.